Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke channel saya, Agus Witanto. Sekarang waktunya bulan puasa. Ini posisi syuting lagi di rumah ya. Sekarang jam 10 malam, habis tadarus. Ya, saya akan melanjutkan video-video kemarin yang sedikit ada masalah karena baterainya habis kan gitu. Jadi yang kemarin itu kan pembahasan masalah ruh, jasad dan nafsu. Ya udah, saya akan melanjutkan pertanyaan yang lain, yaitu dari para subscriber juga. Terus masalah mata batin ya, masalah mata batin, terus masalah ijazah keilmuan yang sempat dipertanyakan. Jadi saya akan membahas dari segi supranatural kan. Yang pertama saya akan membahas masalah kebatinan kan. Kebatinan itu kan sesuatu penglihatan secara batin, yaitu hanya suatu penglihatan yang bisa dilihat oleh kemampuan manusia yang sudah pernah belajar, yaitu belajar kebatinan. Terus ciri-ciri orang yang pernah belajar kebatinan itu kan biasanya mengandalkan sesuatu keilmuan atau suatu amalan yang sudah diistiqomahkan. Terus dengan kemampuan orang yang mempunyai kebatinan itu kan dia mengandalkan sesuatu apa yang ada di dalam tubuhnya. Jadi bukan sesuatu yang murni, bukan kekuatan murni, tetapi suatu kekuatan dari amalan atau bantuan kan, seperti itu. Itu menurut saya kan. Tapi kebanyakan kebatinan itu ya seperti itu kejadiannya. Jadi membaca sesuatu, ingin melihat tempat atau sesuatu, dia akan membaca kan gitu. Entah itu amalan atau dia mengaktifkan kekuatannya. Terus dia akan menampakkan apa yang dia pikirkan, terus dia akan terlihat gitu. Tapi terlihatannya itu nggak jelas, seperti orang yang hanya sesuatu gambar sketsa aja gitu. Kalau kebatinan secara penglihatannya seperti itu, hanya samar. Beda dengan orang yang mempunyai kekuatan sudah mulai dari sejak lahir lah. Itu kalau namanya bahasa kerennya itu kan indigo kan. Tapi kalau indigo itu kan suatu sudah mempunyai sejak lahir sudah. Padahal itu kan indigo itu sebenarnya itu penyakit kan. Penyakit sebenarnya. Tetapi kalau sering-sering dilatih dari penglihatan mata dohir itu kan, maka akan berdampak suatu positif, nggak akan negatif gitu. Oke, kita kembali ke masalah kebatinan. Jadi orang masalah terawang juga seperti itu kan mengandalkan batin kan sebenarnya. Hanya terawang itu hanya samar-samar aja. Makanya kan tidak menampakkan secara jelas apakah itu secara signifikan kan, secara ciri-ciri yang maksudnya itu ciri-ciri yang secara detail kan maksudnya. Kalau kebatinan itu kan hanya samar-samar aja. Beda kalau secara penglihatan secara dohir, mata dohir kan, atau cakra jena atau mata ketiga kan, begitu beda. Dari segi lensa penglihatan itu beda. Jadi kalau hanya kebatinan itu hanya samar-samar saja. Nah, terus kalau secara penglihatan mata dohir itu gimana? Kalau secara mata dohir ya itu akan kebentuk, apa yang dilihat itu kebentuk. Segi dari tubuhnya, terus dari segi pancaran kekuatannya nampak kan gitu. Apalagi dari segi
apa ya, kelemahan, dari titik kelemahannya sebelah mana itu akan kelihatan. Beda kalau kebatinan itu beda. Jadi begitu, dari segi perbedaannya, terus ciri-cirinya, terus kadar kekuatannya itu sangat beda kan. Jadi bukannya nggak salah mempelajari kebatinan, nggak salah sih, asalkan bisa mengendalikan sesuatu apa yang dilihat, apa yang dia pelajari, nggak apa-apa. Entah mau belajar seperti apa, atau spiritual atau supranatural, ya terserah. Saya kan membicarakan sesuatu kebatinan dari segi supranatural. Pasti ada suatu bantuan kan gitu. Pasti. Nggak mungkin nggak ada bantuan, pasti ada. Itu kan kalau masalah kekuatan dari kebatinan seperti itu. Terus masalah ijazah kan, ijazah keilmuan, saya akan bahas dari segi spiritual dan segi supranaturalnya kan. Kalau ijazah ilmu dari segi supranatural, masalah ijazah pasti kan ada bacaan di situ. Entah bacaan atau dikasih benda atau cindera mata kan. Kalau ijazah itu banyak kan orang-orang memaharkan sesuatu atau cindera mata atau minta amalan. Intinya kan itu ijazah juga, tapi ijazah secara kemurnian, maksudnya ijazah kemurnian itu ijazah dari guru yang satu terus guru yang kedua, intinya dari perjalanannya kita gitu. Dari awal, dari satu yang kedua itu pasti ada ijazahnya kan. Maksudnya itu ijazah seperti itu, yang dari segi menurut saya lebih afdol lah daripada ijazah memaharkan sesuatu kan gitu. Menurut saya gak suka menurut saya sih kayak gitu sih. Tapi kenyataan kan masih banyak seperti itu sekarang ini. Tapi kalau dipilih mana yang bagus, menurut saya sih lebih bagus perjalanan suatu ijazah dari guru ke guru yang lain. Itu menurut saya lebih bagus sih daripada kita itu membeli atau memaharkan sesuatu kan. Tapi kan lebih terbukti, ya memang terbukti. Karena kan kalau nggak terbukti, nggak mungkin orang itu mau beli sesuatu atau memaharkan memaharkan besar-besar kan, lebih dari contoh jutaan kan. Kalau nggak terbukti, ngapain beli kami? Pasti terbukti kami itu. Sesuatu apapun yang diusahakan itu pasti terbukti kami. Bila orang itu yakin dan percaya, pasti. Apalagi hal seperti itu kan, hal mistik kan. Jadi kalau masalah ijazah itu menurut saya sih lebih baik berguru dari perjalanan kita sendiri daripada membeli suatu ijazah atau mahar-mahar yang lain. Lebih baik berguru aja. Jadi kalau berguru itu kan, kalau menimba ilmu lebih baik cari guru-guru yang terdekat dulu, gak usah jauh-jauh, cari yang dekat. Intinya kalau mau berguru itu dari segi spiritual harus menciptakan lahan dulu lah, intinya supaya mempunyai pengalaman. Artinya itu menciptakan lahan itu kan maksudnya wadah. Kita belajar ke guru pertama, contoh sekitar lokasi kan, atau sekitar rumah, kita menciptakan lahan. Jadi ketika mau berguru lagi kan, keluar atau hijrah lagi, kita menimba ilmu, tinggal kita nanam kan gitu. Jadi kan sudah punya wadah sudah, jadi tinggal tanam. Daripada kita hijrah jauh-jauh terus kita nggak mempunyai skill atau pengalaman, lebih baik belajar ke guru-guru terdekat dulu. Lebih baik seperti itu. Dulu saya juga begitu, mau belajar ya terdekat dulu. Setelah Banyuwangi baru ke Kediri, terus ke daerah Bontang. Jadi ada perjalanannya. Jadi kalau ijazah itu kan lebih baik, saya ulang lagi, lebih baik
berguru yang terdekat dulu, nggak usah jauh-jauh. Oke, terus saya akan membahas itu kan, nanti saya akan tayangkan videonya. Dari skill saya mendapatkan suatu dari bidang supranatural lah, ini pelukis astral, yaitu namanya Saiful. Itu memang punya skill dari ini, skill melukisnya itu kan memang sudah secara postur jarinya dia kan sudah punya skill. Kalau dari segi supranaturalnya ya menurut saya sih mempunyai, sudah bakat sudah ada kan gitu. Cuma tinggal mengasah lagi, nanti saya akan mengasahkan saya bagaimana cara menggambar suatu sosok yang lebih detailnya lagi, apalagi suasananya itu kan perlu dilukis juga, bukan hanya sekedar sosok aja. Nanti kalau supranatural tuh lebih gampang sih daripada spiritual menurut saya. Kalau supranatural kan itu lebih gampangnya itu kan ada sangkut paut masalah jin kan gitu. Kalau ke spiritual kan lebih ke jati diri kita sendiri kan gitu, dari segi perjalanan. Jadi terus itu membahas masalah pelukis astral itu kan, yaitu mempunyai bidang supranatural, sudah ada bakat situ. Terus saya akan tayangkan nanti di sisi video ini masalah ini masih ada santri awam lah begitu kan. Ini cara memasukkan mediator kan, maksudnya memasukkan jin ke jasad mediator. Ini kan ini yang jadi mediator ini masih awam, masih punya skill sih tapi nggak seberapa. Tapi saya cuma menciptakan wadah supaya ada tampungan di situ kan. Terus yang nari kan 2 orang ini masih belajar juga, meskipun saya ada sedikit bantuan lah dari belakang, nanti saya akan bantu. Itu kan masih masuk separuh dari jin tersebut ke mediator. Menurut saya sih ini sudah luar biasa menurut saya kan, soalnya kan ini pertama kali. Biasanya kan orang awam itu kan cuma merasakan hangat, getaran, panas kan begitu. Tapi ini kan sudah, menurut saya sudah mempunyai skill, sudah tinggal dikembangkan lagi. Jadi posisi mediator itu kan kalau masukkan sosok jin itu sebelah kiri ya, bukan sebelah kanan. Kalau sebelah kanan itu punya kita sendiri, kalau sebelah kiri itu kan wadah lain sudah. Jadi posisi mediator kita akan dimasukkan itu kan memang kebanyakan ke belakang kan, tarik terus ke belakang terus diterapin. Kalau masih belum bersuara tinggal tarik aja cakra 5 di sini kan, cakra 5 tarik aja daerah tenggorokan gitu, tarik udah. Terus setelah itu baru dia akan mengakses pembicaraan dari jin tersebut ke manusianya. Jadi mediator itu kan sosok jin yang menginformasikan sesuatu, yang mengakses ke otak manusia. Jadi kan mediator itu harus mempunyai wadah besar kan. Kan sosok itu kan banyak tingkatan kan gitu. Bukan hanya sekedar sosok jin Ngamparata, tapi sosok jin koloni, sosok jin siluman kan banyak. Kalau wadah kita kurang mumpuni, maka sosok jin itu ketika menyampaikan sesuatu terus wadah kita agak mampu, nggak tersampaikan nanti. Mau informasi yang jelas kurang maksud kan begitu, karena wadah kita sendiri itu nggak mencukupi. Jadi kalau mediator itu memang harus betul-betul berlatih kan, soalnya kan mediator itu sangat penting menurut saya. Banyak manfaatnya sih mediator itu, sangat banyak manfaatnya. Apalagi masalah cakra kan, kalau sering-sering mediator, cakra itu akan aktif sendiri. Soalnya apa?
secara logika ketika wadah kita itu terus-terus dipanasin, terus-terus dimasukin sesuatu, maka wadah kita itu akan aktif, mulai membesar kan gitu. Cakra-cakra dari tubuh kita itu akan aktif tersendiri dengan lantaran sering dipanasin kan begitu, sering dimasukin sosok-sosok besar kan gitu. Maka itu mediator itu sangat, menurut saya sih sangat, manfaatnya sangat besar. Jadi kalau mata batin tuh kan masih perlu ijazah kan, perlu belajar. Kalau mediator itu nggak perlu mata batin lagi, sudah aktif sendiri. Apalagi kalau sampai ke cakra jena, mata ketiga, sudah kita nggak perlu memaksa sosok itu muncul, cukup sosok itu akan muncul sendiri. Contoh saya aja kan, saya nggak perlu meminta sesuatu, sosok itu akan muncul, sosok itu akan muncul sendiri kalau sudah aktif semua kan begitu. Jadi menurut saya sih lebih baik masalah ijazah, terus masalah kebatinan, terawang-terawang, menurut saya itu saja penjelasan saya sih. Nanti kalau masih belum ada yang belum paham, nanti tinggal di komen aja. Terus kalau sampean suka video ini dibagikan yang baru-baru belajar spiritual maupun supranatural. Ya kalau pribadi saya kan bidangnya kan bidang supranatural, kalau ke spiritualnya ya lebih sedikit lah gitu kan. Jadi saling melengkapi, 50% 50%. Kalau bidang saya itu kan enggak lebih ke condong spiritual, ya enggak lebih ke condong ke supranatural. Jadi saling mengimbangi kan. Jadi begitu aja dari sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari penyampaian saya. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik nafas, tarik nafas, tarik, tahan, keluar. Kemudian kudu sugesti panas kok, padahal pikiran ini ngosok, emosi, karena kan musuhnya jin, kudu panas, kudu panas, pikiran kudu panas. Nah itu tuh, orang keren, orang keren kan kudu, wah ini. Doraemon. Siap Doraemon. Lagi,
terus masuk. Terus. Masuk ke badan. Terus masuk ke badan. Masuk langsung pojok boleh. Terus ragu. Langsung gepak kaki makanan. Yuk masuk. Terus dan Satu. Ngomong. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Desan. Assalamualaikum. Mau keluar enggak? Mau keluar dulu? Hah? Keluar dulu. Keluar. Tanah apa? Awal. Badan. Pebeli. Iya. Ayo.
Go. Sip, terus. Terap. Berita. Betul. Ada yang bos. Betul. Terus, mana? Bagian R. Mana omong? Sinten iki? Assalamualaikum. Biar Islam. Assalamualaikum. Oh, salah. Tak masuk kan dia nak beli muka dia nak masuk je.